Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu kriminalitas. Nah, sebelumnya kita masuk ke apa itu kriminalitas, kita perlu tahu bahwa di Indonesia ini sudah banyak ya kasus kejahatan, apalagi kriminalitas. Nah, sehingga kita perlu mengetahui apa sih kriminalitas itu kayak gitu. Nah, di sini yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang manusia, kejahatan, kriminalitas, dan kriminologi. Nah, sebelumnya kita perlu tahu bahwa manusia menurut Paula, JC, dan Janet yaitu bagian dari yang terbuka, bebas memilih di dalam setiap interaksi, mengemban tanggung jawab atas setiap keputusan, yang ikut mengatur dan turut menyusun pola hubungan antar sesama dan mendapat multidimensi dengan berbagai pilihan. Nah, di sini bahwa kita sebagai manusia kan memang ya kayak terbuka kayak gitu. Kita berhak untuk memilih apapun yang kita inginkan kayak gitu. Sehingga manusia ini benar-benar bergerak dengan sendirinya kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu kejahatan. Kejahatan yaitu perbuatan yang melanggar hukum serta undang-undang pidana. Nah, jadi bisa dikatakan kejahatan apabila melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di negara ini kayak gitu atau di negara manapun. Kemudian yang selanjutnya yaitu kriminalitas atau kriminologi. Nah, kriminologi ini sendiri yaitu ilmu yang mengkaji atau yang mempelajari tentang kejahatan, penjahat, dan juga gejala-gejalanya tentang penjahat kayak gitu. Nah, sehingga di sini ada hubungannya antara manusia, kejahatan, dan kriminalitas atau kriminologi. Bahwa manusia yang melakukan kejahatan, kemudian kriminologi itu yang mempelajari tentang kejahatan manusia itu sendiri kayak gitu. Nah, faktor kejahatan dalam masyarakat itu akibat dari faktor luar yang mana sebagian besar manusia itu tidak menginginkan atau tidak bisa menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku. Nah, menurut Widianto, salah satu penyebab tingginya tingkat kejahatan di Indonesia yaitu tingginya angka pengangguran. Sehingga ketika semakin banyak orang yang menganggur atau tidak mendapatkan pekerjaan, maka mereka akan melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan mereka masing-masing kayak gitu. Nah, kemudian manusia juga bisa melakukan kejahatan akibat dari bakat penjahat atau dari lingkungan sekitar. Seperti pada teori perkembangan yaitu bahwa manusia itu berkembang berdasarkan dari lingkungan kayak gitu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kejahatan gitu. Nah, kejahatan yaitu peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang. Nah, maksudnya kejahatan di sini yaitu peristiwa atau perilaku yang berlawanan dan juga bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini atau yang keluar dari undang-undang yang berlaku. Ini menurut GW Bawengan. Kemudian menurut Departemen Pendidikan Nasional, yaitu kejahatan merupakan perbuatan melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Nah, maksudnya kejahatan yaitu perbuatan yang melanggar hukum dan juga perilaku yang bertolak belakang dengan norma-norma atau hukum-hukum yang tertulis di dalam Undang-Undang tahun 1945 kayak gitu. Nah, kemudian teori kejahatan. Menurut Kartono, kejahatan yaitu bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan yang melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kemudian menurut Bonger, dalam bukunya Pengantar tentang Kriminologi, yaitu mendefinisikan bahwa kejahatan merupakan perbuatan immoral dan antisosial yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan dan secara sadar ditentang oleh pemerintah dengan memberikan penderitaan
berupa hukuman. Nah, di sini menurut teori bahwa kejahatan ini perbuatan yang benar-benar di luar moral atau bertentangan dengan moral yang berlaku, sehingga pemerintah juga akan menghukum bagi orang yang melakukan kejahatan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tuh. Kejahatan pun ada fungsi dan disfungsinya, maksudnya ada sisi positif dan juga sisi negatifnya. Yang mana kejahatan yang dilihat dari fungsi atau positifnya yaitu dapat menumbuhkan rasa solidaritas dalam kelompok, memunculkan norma-norma atau aturan yang mampu mengatur masyarakat serta mampu memperkuat penegakan hukum, serta menambah kekuatan fisik atau organisasi untuk pemberantasan kejahatan. Nah, jadi fungsi dari kejahatan itu sendiri bisa meningkatkan solidaritas terhadap kelompoknya, kelompok orang-orang jahat seperti itu. Kemudian dari kejahatan itu bisa menimbulkan atau menciptakan norma-norma yang dapat mengatur masyarakat untuk lebih tertib lagi dan tidak melakukan kejahatan apa yang telah orang jahat lakukan kepada masyarakat yang masih dibilang masnya yang belum melakukan kejahatan itu. Nah, kemudian kejahatan yang bersifat disfungsi atau yang dilihat dari sisi negatifnya karena memberikan efek yang merusak terhadap tatanan sosial, menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan, serta menambah beban ekonomi yang besar bagi masyarakat. Nah, kita tahu ya bahwa kejahatan itu juga dapat menimbulkan kecemasan serta ketakutan terhadap masyarakat itu sendiri, sehingga kejahatan ini juga berefek negatif terhadap masyarakat serta ekonomi bagi masyarakat kayak gitu. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Lena. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Evi tentang kriminalitas. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang paralelitas antara teknik kejahatan dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Di mana dalam paralelitas ini praktek-praktek kriminal merupakan bagian integral dari kehidupan modern. Nah, hal ini terjadi akibat adanya evolusi pertumbuhan negara dan perkembangan mesin-mesin pemerintah yang mengatur relasi sosial, sehingga kejahatan juga ikut berkembang. Nah, tingkah laku kriminal merupakan produk dari pertumbuhan sosial tersebut, juga merupakan diferensiasi dari sivilisasi atau pembudayaan industri yang modern dan hyperkompleks. Nah, contoh yang sering terjadi adalah perbuatan-perbuatan korupsi, pemberian hadiah untuk penyelesaian masalah kepada pimpinan guna menutupi kriminalitas, likuidasi lawan politik. Selain itu, penjualan minum-minuman keras, narkoba, senjata tajam bagi masyarakat dianggap perbuatan antisosial, bukan sebuah kriminalitas. Statistik kriminal itu hanya berdasarkan data yang tercatat saja, padahal banyak masyarakat yang tidak mau atau jarang sekali melaporkan tindak kejahatannya. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, prosedur pelaporan yang berbelit-belit, tidak jarang harus didahului dengan uang pelincir untuk pengurusannya. Maksudnya adalah di mana di saat masyarakat itu mau melaporkan tindak kejahatan, mereka harus mengeluarkan dana yang banyak agar diterima pelaporan tersebut. Bahkan untuk mengurusnya pun dipersulit. Yang kedua adalah peristiwanya tidak dianggap serius. Contoh nyata adalah ketika ada pencurian. Nah, nanti ketika melaporkan pencurian itu akan ditanya apa saja yang dicuri, seperti itu. Apakah ada yang terluka? Nah. Dan yang ketiga adalah ada kemungkinan bahwa pelapor dituntut atau dituduh sebagai pelaku kejahatan itu sendiri. Contohnya adalah ketika kita melaporkan tindak pencurian atau penculikan, pasti pihak yang berwenang akan
selalu mengatakan atau kecenderungan mengatakan bahwa jangan-jangan ada saudara kerabat terdekat yang melakukan tersebut, seperti itu. Next. Nah, lalu hanya kejahatan yang sangat sadistis atau menyolok saja yang biasanya sampai ditangani oleh pihak berwajib, seperti peperangan. Periode demobilisasi dan transisi merupakan masa penuh kerusuhan sosial yang dicerminkan dengan meningkatnya jumlah kriminalitas. Pengejaran terhadap kriminalitas itu sukar sekali. Hal ini disebabkan oleh beberapa kejadian, yaitu yang pertama, kaum penjahat itu mempunyai organisasi yang sangat teratur dengan teknik dan strategis yang rapi. Yang kedua, pada umumnya organisasi-organisasi kejahatan itu melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga resmi dan pejabat-pejabat tertentu. Misalnya dengan perusahaan asuransi, bank-bank, departemen-departemen, lembaga-lembaga, dan pejabat-pejabat formal. Yang ketiga, banyak yang membuka organisasi depan dalam bentuk usaha bisnis yang legal, sehingga menyulitkan pengejarannya. Keempat, penjahat-penjahat teri yang tidak kuasa membayar dihukum berat, sedangkan penjahat kakap yang mampu membeli dan membayar itu yang bisa lolos dari tuntutan. Nah, maksud dari penjahat teri adalah yaitu yang biasanya penjahat-penjahat yang sudah terlatih atau miskin seperti itu, sehingga tidak mampu membayar pihak berwenang untuk meringankan hukumannya. Nah, yang selanjutnya adalah tentang kriminalitas situasional dan profesional, di mana pada kriminalitas situasional atau kriminalitas primer ini kita dapat jumpai pola tingkah laku kriminal yang primer yang dilakukan oleh orang-orang biasa atau non-kriminal dan individu-individu yang pada umumnya patuh pada hukum. Nah, biasanya terdapat faktor eksternal yang membuat mereka berbuat kriminal, yang diantaranya saat-saat penuh perubahan transformasi sosial dan ekonomi, yaitu di waktu perang, masa inflasi, banyak pengangguran gitu. Lalu pemerintahan yang lemah dan korup, seperti hukum tidak ditaati, tidak ada kontrol sosial dan sanksi-sanksi yang tegas. Konflik-konflik budaya. Nah, ini meliputi masa transisi dari kehidupan rural melompat pada pola urban dengan proses urbanisasi. Kebudayaan yang mengandung tekanan-tekanan, ketegangan, dan kontradiksi, sehingga memberikan banyak peluang bagi berkembangnya kriminalitas. Lalu yang keempat, mobilitas vertikal yang terhambat dan tidak termungkinkan penyaluran usaha untuk meningkatkan status sendiri. Nah, misalnya, jika para lulusan sekolah banyak yang tidak mendapatkan kesempatan bekerja. Lalu kebudayaan judi atau gambling kultur yang serba kompleks disebabkan oleh ketidakpercayaan rakyat kecil terhadap kebijaksanaan pemerintah. Nah, sehingga orang lebih suka bersikap spekulatif, untung-untungan, melakukan banyak manipulasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan sikap-sikap mental yang keliru pada zaman modern sekarang ini. Misalnya ambisi sosial yang kelewatan, seperti itu. Lalu tingkah laku kriminal situasional itu sifatnya sering simptomatik, yaitu sejak kecil pelaku-pelaku kejahatan sudah bersifat memberontak kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya. Lalu kemudian memberontak terhadap organisasi-organisasi sosial dan lembaga hukum. Mereka tampaknya memang ada bakat untuk menjadi kriminal. Nah, selanjutnya tekanan kriminal dan faktor-faktor buruk yang menjerumuskan ke dalam kriminalitas banyak terdapat di daerah-daerah perkotaan dan industri. Mengapa demikian? Nah, dikarenakan bahwa pada daerah perkotaan dan industri itu lebih kompleks pengaruhnya. Selain itu, di kota-kota banyak terdapat konflik kultural yang disebabkan oleh berkumpulnya macam-macam kebudayaan daerah dan kebudayaan asing, sehingga kemudian memunculkan
juvenile delinquency atau kejahatan remaja atau anak-anak muda yang jarang sekali terdapat di daerah pedesaan. Juvenile delinquency itu lebih banyak dilaksanakan dalam ikatan kelompok dan anggotanya, di mana anggotanya tersebut adalah anak-anak remaja yang normal dan tidak terisolasi. Kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan itu hakikatnya merupakan usaha untuk yang pertama, menemukan identitas diri, menonjolkan harga diri, menampilkan sifat-sifat kejahatan atau maskulinnya, mengembalikan harga diri, mendapatkan perhatian serta penghargaan, dan mencari status sosial. Di mana kejahatan-kejahatan ini sebenarnya sudah kita pernah singgung di psikologi perkembangan ya, di mana pada masa-masa remaja itu adalah masanya mencari jati diri. Lalu kriminalitas situasional lama-kelamaan tumbuh menjadi kriminalitas sistematik atau profesional yang ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Menggunakan strategi dan taktik kriminal untuk mendapatkan nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup. 2. Mengembangkan dan menerapkan mekanisme pertahanan diri terhadap polisi, lembaga-lembaga hukum, dan masyarakat yang diterornya. Ketiga, memiliki organisasi yang teratur, rapi, dan merupakan kelompok heterogen dan interes kriminal yang sama. Merupakan bentuk society within society, satu underworld atau dunia hitam tersendiri dengan tata kehidupan yang eksklusif. Lalu para anggota mengembangkan sikap mental yang khas, menjalin ikatan akrab dengan orang-orang dalam dan usaha yang legal, memiliki teknik kejahatan yang lebih modern, sadistis, mendekati pemusnahan manusia. Nah, saya akan sedikit menjelaskan bentuk society within society. Nah, ini dimaksudkan yaitu memiliki hukum-hukum dan sanksi-sanksi yang berat, misalnya pengkhianatan dan pembukaan rahasia organisasi harus dihukum mati, seperti itu. Yang mana organisasinya juga mempunyai tradisi dan ritme-ritme sendiri, misalnya untuk mengangkat pemimpin dan mengesahkan anggota-anggota baru. Selanjutnya adalah kejahatan polisi dan penegak hukum. Nah, kejahatan berupa perampokan, pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan itu sifatnya mencolok. Sedangkan korupsi, penipuan, pemalsuan, penggelapan, perjudian sifatnya invisible atau tidak kelihatan. Pengejaran tindak kriminal itu dilakukan oleh polisi, namun kekuatan angkatan kepolisian berkembang di belakang pertumbuhan kekuatan kriminal. Yang mana artinya bila teknik dan metode-metode kriminal itu bertumbuh pesat sejajar dengan kemajuan teknologi modern, maka biasanya keterampilan anggota-anggota angkatan polisi dan sarana-sarana pendeteksi kejahatan itu lamban sekali perkembangannya, sama lambannya dengan membengkaknya indolensi daripada birokrasi. Dengan demikian, banyak kasus kejahatan lolos dari kejaran polisi dan tuntutan hukum. Jika pemerintahannya lemah dan banyak terdapat korupsi politik, maka biasanya lembaga-lembaga hukum juga berfungsi sangat buruk. Penjahat kelas kecil biasanya dijadikan kambing hitam. Nah, sedangkan penjahat kelas kakap dapat dengan mudahnya lolos. Peristiwa demikian mengakibatkan timbulnya rasa ketidakpercayaan pada pihak kepolisian. Lalu kejahatan dan pemenjaraan. Penjara merupakan tempat untuk menempatkan para penjahat yang ada, fungsinya agar masyarakat merasa lebih aman. Nah, di dalam kehidupan penjara pun itu memiliki kebudayaan sendiri. Pemenjaraan selama jangka waktu yang pendek pada umumnya mengakibatkan peristiwa-peristiwa sebagai berikut. 1. Dari penjahat yang kecil-kecilan, mereka bisa menjadi penjahat yang lebih lihai dengan keterampilan tinggi dan perilaku yang lebih kejam. Kedua, sering timbul konflik batin yang serius, terutama pada narapidana yang pertama kali baru masuk penjara. Ketiga, penjahat-penjahat individual dan penjahat situasional banyak sekali yang mengalami patah mental. Nah, ini diakibatkan oleh isolasi sosial dalam penjara. Nah, sedangkan hukuman pemenjaraan yang sangat lama amat ditakuti oleh para penjahat, dikarenakan nantinya sudah tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Maka dari itu, isolasi yang lama akan menimbulkan efek-efek sebagai berikut. Tidak ada partisipasi sosial,
para narapidana didera oleh tekanan-tekanan batin yang semakin berat dengan pemenjaraan yang sangat lama. Kemudian praktek-praktek homoseksual berkembang. Hal ini dikarenakan di saat masa penjaranya yang sangat lama, di mana dalam penjara tersebut juga hanya satu jenis kelamin saja, yaitu yang sama. Seperti contohnya penjara khusus laki-laki, penjara khusus wanita. Nah, itu yang mengakibatkan banyak terjadi homoseksual yang berkembang. Nah, para narapidana mengembangkan reaksi-reaksi yang stereotip, yaitu cepat curiga, lekas marah, cepat membenci, dan mendendam, seperti itu ya. Lalu mendapat stempel tidak bisa dipercaya dan tidak bisa diberi tanggung jawab. Nah, sehingga apabila mereka itu telah keluar dari penjara, maka sulit sekali bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, telah dinyatakan bahwa penjahat profesional yang menggunakan kekerasan paling banyak jumlahnya di usia 18-24 tahun. Nah, usia kurang lebih dari 35 tahun biasanya dijadikan terminus atau titik akhir dari kriminalitasnya. Pada usia 35 tahun sering timbul krisis jiwa, yaitu berlangsung peristiwa sebagai berikut. 1. Mereka ingin berhenti menjadi penjahat dan menjadi baik, namun harus hidup berhemat dan berkekurangan atau melakukan tindak kejahatan yang ringan. Kedua, mereka lebih lihai, semakin pintar dan licik, lebih matang, lebih kejam, abnormal, dan psikopatik. Nah, khususnya penjahat-penjahat yang melakukan kejahatan penggelapan, pemalsuan cek, penipuan pada bank-bank, dan manipulasi ekonomi menjadi semakin cekatan dan lebih berani lagi pada usia 35 tahun itu. Nah, kemudian penjahat dan partisipasinya. Sekalipun para penjahat itu kita sebut sebagai individu-individu yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah umum dan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh norma hukum, namun sebagai manusia mereka juga memberikan partisipasinya kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut. 1. Partisipasi sosial. Nah, ini kurang sekali. Kenapa? Nah, sebabnya ialah karena mereka selalu bekerja diam-diam dan berpindah-pindah. Tidak boleh sampai ketahuan umum. Karena itu biasanya mereka beroperasi pada malam hari. Ada kecenderungan juga pada mereka ini untuk selalu menempel pada kelompok-kelompok yang dominan dalam masyarakat. Nah, sehubungan dengan ini, mereka bisa dijadikan sumber inkonvensional dan bisa menguntungkan banyak pihak. Antara lain ialah organisasi dan lembaga legal atau formal yang bergiat dalam usaha sosial, jabatan-jabatan pemerintah tertentu seperti kehakiman, kepolisian, ketentuan, dan kementerian. Dan yang ketiga, pejabat-pejabat dan oknum-oknum tertentu. Lalu yang kedua ada partisipasi ekonomis. Nah, ini banyak terjadi dan positif. Bisa melakukan penyimpanan atau penanaman uang di bank-bank, perusahaan asuransi, usaha dagang, dan lain-lain meskipun sifatnya rahasia. Kemudian ada partisipasi politik. Nah, ini cukup besar dan contohnya adalah geng-geng kriminal yang mempunyai organisasi teratur rapi, mempunyai minat besar sekali kepada politik lokal dan politik nasional. Nah, maka biasanya itu kerjasama dengan baik dengan para politisi, sehingga bisa memberikan keuntungan yang timbal balik. Dan juga dijadikan agen-agen pembuat kerusuhan dan huru-hara menjadi radikalis-radikalis untuk merusak, membakari bangunan-bangunan dan pasar. Nah, tidak sedikit penjahat yang menyuap dan membeli pegawai-pegawai sipil, militer, polisi, hukum atau pengadilan, dan pemerintahan sehingga mereka itu bertindak korup. Lalu yang keempat ada partisipasi material dan partisipasi seks. Ini hampir tidak ada, sedikit sekali dari kaum penjahat itu yang menjalin perkawinan resmi atau yang membangun rumah tangga. Nah, sebabnya ialah mereka bersifat mobile sekali, selalu berpindah-pindah, harus bekerja secara siluman, tidak kelihatan, hidupnya selalu dikejar-kejar oleh agen-agen rahasia dan polisi. Nah, kemudian ada yang namanya penjahat marginal. Penjahat marginal merupakan individu-individu yang telah menjadi seorang narapidana atau mantan napi, yang rata-rata sudah mencapai titik akhir kriminalitas. Pada umumnya, individu berumur 35 tahun
yang mana pada umur ini sering terjadi konflik batin yang serius dan gangguan mental. Banyak penjahat marginal beralih profesi sebagai informan atau pelapor dengan jalan membuka rahasia para penjahat. Nah, penjahat marginal ini sering dibenci oleh para anggota polisi, pegawai penjara, dan pengadilan yang korup, serta penjahat-penjahat lainnya. Para penjahat marginal ini selalu saja diombang-ambingkan antara keinginan untuk kembali lagi menjadi residivis atau tetap bertahan hidup normal dengan nasib yang buruk dan menderita karena azab di usia tuanya. Nah, berikut adalah penjelasan singkat yang sudah saya berikan, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan. Jika ada salah, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.